السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك صدق الله العظيم. Setelah selesai surat Alam Nashrah, kita lanjutkan dengan surat Tin yang diturunkan sebelum hijrah, disebut surah Makkiyah. 8 ayat, 34 kalimat, 105 huruf. Di dalam Al-Barra bin Azib dia cerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra fi safari fi ihda rak'ataini bitin wa zaitun fama sami'tu ahadan ahsana sawtan aw qira'atan minhu. Di dalam Al-Barra bin Azib dia mengatakan, kami pada suatu hari pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam perjalanan itu kita mengerjakan salat bersama Rasulullah, dan salah satu di antara rakaatnya setelah Fatihah Rasulullah membaca surat Wattini wazaitun. Kata Al-Barra, belum pernah saya melihat ada orang suara lebih bagus, lebih indah bacaannya daripada bacaan Rasulullah. Rasulullah kalau sudah baca Al-Quran betul-betul bagus suaranya. Makanya kata Al-Barra, belum pernah saya melihat ada orang yang suaranya atau bacanya lebih bagus daripada bacaan atau suara Rasulullah. Ini dalam salah satu musafir pada saat perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun. Demikian pembukaan surat Tin. Allah merangkan kepada kita apa saja nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Pada surat sebelumnya Allah mengatakan apa nikmat yang besar. Allah mengatakan, tidakkah kami, kata Allah, telah melapangkan dada, yaitu kata Allah nikmat yang besar bukan cuma sekedar harta dan kedai, tapi nikmat yang paling besar orang yang diberikan oleh Allah kelapangan hati. Di dalam ayat ini Allah mengatakan watin, kata Allah, demi perhatikan apa saja yang disumpahkan oleh Allah, semua ada sesuatu yang besar. Allah tidak bersumpah kecuali ada sesuatu. Silakan diselidiki apa yang ada dalam batin dan bahasa itu. Mesti ada sesuatu yang besar. Kalau tidak besar Allah tidak bersumpah. Makanya Allah berjanji dalam ayat yang lain, sanurihim ayatina. Nanti kata Allah, kami akan menunjukkan kepada mereka segala, kata Allah, tanda-tanda kebesaran kekuasaan sampai nyata bagi mereka segala yang diterangkan oleh Allah hak semuanya, kata Allah betul. Allah mengingatkan watin, demi perhatikan, kata Allah batin. Allah bersumpah dengan sesuatu yang dijadikan oleh Allah. Perhatikan apa yang ada dan semua yang dijadikan ada manfaat untuk kita.
Tinggal kitanya mau nyelidiki apa anda. Allah mengatakan watini wazaitun. Demi perhatikan kata Allah batin dan wazaitun. Kemudian yang kedua, apa nikmatnya kata Allah waturi. Dan Allah mengatakan perhatikan bukit Tursina. Ahli tafsir sebagian menerangkan ini, sebagian ada apa termasuk salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada, dan ada nikmat yang apa sebagai satu pelajaran. Allah mengingatkan dalam ayat ini watin apa, di sana Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam di tempat tumbuhnya batin. Allah di dalam ayat Ibn Katsir disebutkan di sana ada Baitul Maqdis allati ba'atha Allah Isa, yang di sana Allah membangkitkan mengutus Nabi Isa alaihissalam. Jadi Allah menyuruh kepada Rasulullah perhatikan sejarah, tapi lewat apa yang tumbuh di sana. Dalam semua kejadian apa baik buahnya Allah mengatakan perhatikan. Allah mengingatkan dalam ayat ini demi perhatikan kata Allah batin dari buahnya. Kemudian apa perhatikan apa Rasul yang diutus oleh Allah sebagai satu pelajaran. Sejarah Allah menyuruh kepada Rasulullah lihatan perjuangan para Rasul. Makanya Rasulullah pada malam Isra ditunjukkan oleh Allah sampai di Tursina dan sampai di tempat kelahiran Nabi Isa. Rasulullah SAW mengatakan pada saat saya dinaikkan di atas bulan, sekejap saja, sekali lompatan turun kata malaikat. Kemudian malaikat tanya kepada Rasulullah, tahu kamu apa ini? Dikasih tahu ini Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa, supaya orang mengenang sejarah. Penting itu. Perhatikan apa kamu bakal diutus, perhatikan sejarah perjuangan orang-orang yang berjuang. Kemudian terus kemana sampai itu sini kata Allah turun. Kemudian Allah malaikat menyuruh kepada Rasulullah SAW. Rasulullah datang tanya, tahu kamu apa tempat ini? Kata malaikat ini Tursina. Di sini Allah berfirman kepada Nabi Musa dulu. Dan nanti sebagai satu contoh pelajaran, Allah membuka surat Tin watin. Silakan disini apa yang ada dan kandungannya. Allah mengatakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah semua kata Allah besar, sampai Allah mengatakan hatta yatabi, sampai nyata bagi mereka kalau sudah diteliti bahasa dia Allah itu betul. Ini tidak akan menyelidiki, tidak bisa. Umat Islam cuma eker-ekeran tok. Banyak yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran selidikono. Watini wa zaitun, apa kandungan yang ada dalam batin dan buah zaitun. Kemudian Allah mengatakan yang kedua waturi sini, dan apa kata Allah sejarah yang pertama. Allah mengatakan seakan-akan Allah memberikan isyarat kepada Rasulullah perhatikan di sana kata Allah Allah mengutus Nabi Isa, dan yang kedua Allah mengutus Nabi Musa sebagai satu figur percontohan. Kemudian yang ketiga apa nikmatnya wahadal, dan ini kata Allah kota Mekah amin kata Allah kota yang aman. Tidak ada negara di dunia yang diberikan oleh Allah gelar amin, negara yang aman, kecuali kota Mekah. Dan Rasulullah SAW mengatakan Nabi Ibrahim minta untuk kota Mekah dan saya minta untuk kota Madinah. Makanya dua tempat ini haraman, Allah menjadikan tempat yang haram. Jadi apa barang yang jatuh tidak boleh diambil kecuali kembalikan. Jadikan oleh Allah tempat yang aman. Siapa saja yang masuk semua dijamin oleh Allah diberikan keamanan. Makanya Allah mengatakan ini nikmat besar. Allah memberikan satu nikmat apa? Buatin. Orang tidak ngerti apa, kenapa sampai disebutkan begini. Dan semua yang disebut apa? Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Afala yanduruna ilal ibil. Masa kalian tidak memperhatikan bagaimana unta itu kata Allah jadikan. Dan semua yang diterangkan oleh Allah mesti ada sesuatu yang besar. Dalam Sahih Bukhari, di dalam hadis yang sahih, ketika Rasulullah SAW didatangi orang yang pucat sakit rupanya. Orang ini berbondong-bondong datang kepada Rasulullah, kurang lebih 9 orang pucat-pucat kurus. Rasulullah lihat mereka, kasihan. Rupanya orang-orang ini kena penyakit. Apa? Rasulullah mengatakan kepada mereka, kamu kumpul kata Rasulullah dengan yang jaga unta Baitul Mal. Jadi unta zakat yang harus kamu. Kata Rasulullah, kamu boleh minum susu dan kencingnya unta. Kalau najis tak boleh. Kalau boleh berarti tidak najis. Yang najis tak boleh diminum. Makanya Allah mengatakan,
Afala yanduruna ilal ibil. Allah mengatakan, kenapa kata Allah, apa mereka tidak melihat dan tidak melihat bagaimana unta itu dijadikan satu-satu itu. Kemudian apa? Perhatikan lebah. Semua yang diterangkan mesti ada sesuatu yang istimewa. Ini Allah mengatakan sampai bersumpah. Watin, perhatikan watin. Selidikul, apa manfaat di dalamnya. Umat Islam cuma eker-ekeran usul kunut, ikut tak mari-mari. Mundur kita tak maju-maju. Padahal banyak yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran yang perlu kita kaji. Orang-orang ini setelah disuruh oleh Rasulullah, kumpullah, ini hadis sahih. Kumpullah dengan peternak-peternak apa yang jaga Baitul Mal. Kamu minum dari kencing dan susunya unta. Setelah itu sehat-sehat mereka. Subhanallah. Tolong mentung dada terima kasih. Yang jaga unta Rasulullah dibunuh sama orang-orang ini. Wis waras, sehat, mereka membunuh. Dan unta-unta Rasulullah disuruh. Langsung Rasulullah menyuruh, kejaran kata Rasulullah, kejar, rebutan 3 orang mengejar. Ketangkap. Karena mereka dibunuh. Bukan cuma dibunuh. Karena mereka pada saat membunuh itu kejam. Ada yang mencongkel mata, tek. Adil. Duduk mata ini di penjara, di keemangan, di sore begini. Tambah bermalingnya. Tapi congkel mata. Siapa yang mematahkan tangan? Foto. Kemudian digantung gantungan. Mati semuanya. Ditolong, bunuh. Dibunuh. Islam beres. Allah mengingatkan dalam ayat ini. Wattin. Silakan selidiki. Allah mengatakan. Sanurihim ayatina. Kami kata Allah akan menunjukkan segala tanda-tanda apa saja, segala kekuasaan Allah akan sampai Allah bersumpah demi perhatikan. Kalau tak penting Allah tak bersumpah. Lu, ini sudah digunakan dengan wawul qasam. Sumpah sih gini sih. Budu-buduan. Ya sudah. Nanti orang barat yang nyelidiki kandungannya ini baru umat Islam. Ternyata betul yo, telat. Untuk karanto. Diberitahu sama Allah 20 abad yang lalu kita tidak mau menyelidiki, tidak mau belajar. Allah mengatakan watin, demi perhatikan kata Allah watin dan watur, dan apa yang kedua kata Allah. Allah mengingatkan satu sejarah Tursina kata Allah wahadal, dan ini kata Allah kota Mekah yang dijadikan oleh Allah kota yang aman. Makanya dalam peribahasa Arab kalau mau beli rumah jangan lihat rumahnya. Orang Arab mengatakan aljar belajar delok ndhisik tetangganya. Omahe apik tanggae maling kabeh, dak tenang kon iso turu kon. Rumahnya sudah semua masyarakatnya baik tenang. Ini kenapa bakal dijadikan semua orang bakal datang dari segala penjuru untuk melaksanakan, dibutuhkan satu negara yang aman. Jadi semua orang datang sana aman dan wedi. Bakal datang min kulli fajjin amik, dibutuhkan negara yang aman. Orang kalau masuk kampung aman kan tenang. Oh, tak kira copet kok gitu. Jadi kadang-kadang orang haji itu mas-masan kerincing kanan kiri kok kapet. Nok dene hilang sak tangane kon. Assalamualaikum. Kadang-kadang digawe metu teko masjid krocok. Sing kanan 0,5 kilo, kiri 0,5 kilo. Gak kabotan kaya opo bar telu kowe. Saya tiap haji beli 1. Tiap haji balik. Jadi digawe kanan kiri. Nenek Indonesia digawe ngono, pas ngembang gitu ngene. Almarhum insyaallah. Allah mengingatkan dalam ayat ini. Wahada, dan apa nikmat yang kedua? Allah memberitahu kepada Rasulullah ada satu nikmat yang besar kata Allah, dan ini kata Allah kami yang menjadikan kota Mekah aman. Rasulullah mengatakan Nabi Ibrahim minta untuk kota Mekah dan saya minta untuk kota Madinah. Pada saat disuruh oleh Allah bangun, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hada baladan aminah, jadikan kota Mekah ini kota yang aman. Paling penting ini. Ojo jaluk omah gede, jaluk apa aman dulu. Kalau sudah masyarakat aman, kon tuku sepeda motor anyar, parkir di sini pas hilang. Tuku sepeda motor, sandal wae anyar titik, sembayang lebih kira. Nah, kira hilang alamat itu. Kalau penputul hilang, upana sandal api. Kalau sudah negara ada aman, apa ini? Orang segel kepingin punya yang bagus.
sepeda motor habis, baru ditaruh di depan rumah, melebus seret hilang. Allah mengatakan kota Mekah dijadikan oleh Allah apa? Bala kami kata Allah yang akan menjadikan kota yang aman. Terus apa doa yang kedua? Warzuq dan berikan kepada rezeki daripada buah-buahan. Nabi Ibrahim tidak jaluk tanduran. Di sana jarang lihat tanam-tanam padang pasir. Tapi mau cari buah apa? Orang kalau aja, apa yang kamu cari? Pisang segala macam mana. Dan lebih bagus dari sini. Gede-gede. Jeruk ya apa? Lo nek dipikir tanduran ini sebelah di. Kini nok desa kemari palu subuh. Tanduran ini tidak ono. Buahnya nanti nang pasar kafe. Nok desa ini delek buah sampai ono sing busung lapar. Iki negara subur udah di busung lapar ya. Makanya Allah memberitahu kepada Rasulullah nikmat yang diberikan. Apa Allah mengingatkan kepada Rasulullah? Demi perhatikan kata Allah batin dan bahasa. Dan Allah mengatakan yang kedua, perhatikan kata Allah surga. Di sana kata Allah, Allah berfirman kepada Nabi. Kemudian apa nikmat yang ketiga? Wahada, dan ini kata Allah kota yang aman. Kemudian Allah mengingatkan pada ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana, sungguh kata Allah kami menjadikan manusia fi ahsani, dalam bentuk kata Allah yang paling sempurna. Bentuk kejadiannya segala macam tidak ada lebih hebat dari manusia. Tegaknya berdiri, sama-sama orang, yang satu orang hutan, yang satu orang kota, ganti-ganti. Nek ngadeg. Lah kalau kita jadikan semua Allah, badan ini tumbuh rambut kayak orang hutan ini apa? Semua tumbuh rambut diatur oleh Allah sendiri das. Ada bagus. Lah seumpama semua seperti ini tumbuh semua rambut ini. Model baru rek, ganteng, wong delok gelem kok momo. Itu wong hutan atau wong kota itu. Tidak ada lebih bagus daripada manusia. Makanya Allah mengatakan, Rasulullah kalau sudah bercermin, apa doa Rasulullah? Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Tiap kali Rasulullah bercermin, Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, karena kamu telah membaguskan bentuk tubuh, dijadikan tampan, cantik, ganteng. Perbagus akhlaknya. Jangan sampai orang yang ganteng akhlaknya rusak. Allah mengatakan, sungguh kata Allah, kami menjadikan manusia fi ahsan, dalam bentuk paling bagus. Takwim kata Allah yang tegak berdiri. Kemudian Allah mengatakan, siapa yang tidak pandai syukur, tsumma radadnahu asra, kemudian kami kembalikan ke tempat yang paling nista. Diberikan kemuliaan, diberikan kehormatan, dada jatuh, nyungsep. Allah mengingatkan kepada kita, kamu kata Allah jadikan makhluk yang paling sempurna. Tidak ada lebih sempurna dari manusia. Allah mengatakan kemudian apa? Siapa saja yang beriman, kata Allah akan kami jatuhkan. Allah menuturkan kalimat illal ladzina amanu, kecuali siapa saja orang-orang yang beriman sama Allah. Allah maj'ala minhum. Allah menyuruh kepada kita perhatikan. Kalau sudah perhatikan, beriman, percaya Allah Ta'ala. Tidak ada orang yang lebih bagus dari orang yang beriman. Tidak ada orang yang merasa dapat nikmat lebih dari orang yang beriman. Dan yang kedua, wa amlisat, orang yang berbuat amal yang soleh. Tak banyak dituntut sama Allah. Sudah beriman, sudah berbuat baik. Masing-masing sendiri-sendiri. Jangan suka nyalakan orang. Rasulullah SAW ditanya, siapa orang yang paling baik, yang banyak manfaatnya untuk orang lain? Apa yang bisa kita karyakan sekarang? Yang punya kelebihan tenaga, bantukan. Siapa saja yang butuh tenaga kita, siapa yang punya kelebihan ilmu, ajarkan. Siapa saja yang butuh ilmu, dan siapa yang punya kelebihan ilmu, bantukan. Rasulullah mengatakan, khairah, orang yang paling baik, orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Bukan yang jabatannya duduk. Kadang di masyarakat kampung, tapi suka lulung orang. Semua orang hormat sama dia, respect sama dia. Allah mengingatkan yang pertama, illalladzi, siapa saja orang, yaitu kata Allah orang yang paling sempurna. Yang kedua, wa'amil, dan orang yang selalu berbuat amal kebaikan. Allah tak nutup dua saya setelah percaya sama Allah. Yang kedua, yang banyak berbuat kebajikan. Sudah, sekarang tiap orang oposisi sokong kerjaan, tak perlu muluk-muluk. Kita dari tuntut yang sesuai dengan kemampuannya. Bisanya apa sih? Apa yang bisa kamu kerjakan? Kerjakan. Tidak usah mikir seperti fulan, tidak. Tiap orang sendiri-sendiri.
Allah menutup dengan kalimat falahum ajrun ghairu. Untuk mereka kata Allah, siapa saja yang telah beriman dan berbuat amal kebaikan, apa saja yang bisa dikerjakan, untuk mereka kata Allah akan mendapatkan pahala ghairu mamnun, kata Allah, yang tidak pernah putus, terus diberi oleh Allah nikmat. Kemudian Allah menutup dengan kalimat fama yukadzibuka, apa yang menyebabkan kamu mendustakan dari pembalasan? Tak percaya. Mana buktinya? Nanti bakal, kalau sudah datang kiamat, kelihatan surga neraka, baru orang-orang kafir mengatakan Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Kenapa? Saya akan berbuat amal yang soleh. Telat. Padahal dia dulu bisa, dia sehat, bisa dia kaya, bisa dia pintar kok. Tapi prinsipnya seperti orang kafir, time is money. Nek ngajar mesti segala mau diukur sama duit, rugi. Kamu ngajari anak kecil, subhanallah, 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 harus sebenarnya ya. Sudah, mari diajari mati. Yang mengajarkan, selama dia berzikir, orang yang ngajar terus dapat transfer pahala. Tak bisa diukur dengan duit. Dunia bagi bayari, kecilian bagi orang mukmin. Kamu ngajari anak alif ba, ngajari anak 1, 2 berhitung, dia cari nafkah. Siapa yang ngajari guru matematika IPN? Bidang itu. Siapa yang mengajarkan ilmunya? Semua ilmu itu berguna. Bukan cuma ngaji. Segala macam ilmu itu berguna. Tidak ada ilmu tidak berguna. Tinggal digunakan untuk apa? Itu toh. Tuh ngajari alif ba, siji luru, ABC. Dia cari nafkah, ngajari orang pertukangan, geraji, nyatut, malu. Itu yang begitu. Tiap tetes keringat dia cari nafkah untuk siapa sih ngajari dia? Supaya tahu orang mukmin itu 24 jam semua kehidupan kita itu ibadat. Jangan kita nganggap yang berguna itu sing ngajar tafsir tok, segala macam semua ilmu itu berguna. Supaya kita jangan kecil hati. Kabeh apa yang bisa kamu ajarkan? Apa yang bisa kamu sumbangkan? Apa yang bisa kamu lakukan untuk masyarakat? Lakukan, jangan bakhil. Mumpung kita masih hidup, eman. Allah tanya, fama yukadzibuka, apa yang menyebabkan kamu mendosakan, kata Allah, adanya hari pembalasan. Kemudian Allah menutup dengan kalimat alaihissallah, tidakkah dia Allah, kata Allah, bi'ahkar, Allah mengatakan tidakkah dia Allah, Tuhan, kata Allah, hakim yang maha bijaksana. Makanya diajarkan, kalau sudah ada pertanyaan kamu jawab bala, betul ya Allah, wa ana ala dzalika, dan saya menjadi saksi, dia Allah Tuhan yang maha bijaksana. Ahkamul hakim, hakim yang paling bijaksana nanti pada hari kiamat. Kalau di dunia tidak bisa untuk Markus, beres. Salah itu tadi bener, beres. No akhirat ada untuk Markus. Sak pengacarai, sak pembelai kabeh dilebok non rokok. Lu wong salah kon belo. Kok nekat dari Allah Taala. Wah, ni kon belo wong salah. Di dunia pernah, di dunia. Mau hidup berapa lama di dunia? Setelah dapat uang dunia, setelah punya uang rumah banyak, berapa yang ditempati? Apa ada orang rumah? Semua rumahnya ditempati, dahulu kasur, tak menit tok. Dan matinya 2 meter kali 1 meter. Selesai. Rumahnya yang besar, duduk rumah tok sampai di mall dan segala macam, ditempati waktu mati. Ada orang kaya mati taruh di mallnya. Iki dek sing bangun mall tak kubur mall, taruh di mall bumoli, pengit kalau kuburan nih. Alaihissallah, Allah tanya, apa yang menyebabkan kamu mendustakan? Tak percaya kalau bakal dituntut oleh Allah. Kemudian Allah menutup dengan kalimat alaihissallah, tidakkah dia Allah, kata Allah, alaihissallahu bi'ahkam, tidakkah dia Allah Tuhan ahkam, kata Allah Tuhan yang maha adil, yang maha bijaksana, yang memutuskan segala perkara dengan seadil-adilnya. Pada suatu hari Rasulullah duduk dengan Abu Dzar, orang tua, duduk, kelihatan ada kambing tukaran, tunduk-tundukan. Rasulullah lihat itu, Rasulullah panggil Abu Dzar. Tahu kamu kenapa kambing itu tukaran? Apa gara-gara cewek? Apa gara-gara rumput? Mosok ero kon. Ero kon, apa dek tukaran? Apa dek supporter? Kadang-kadang lah ada bal-balan, supporternya sing tawuran. Tahu kamu? Kata Abu Dzar, Allah tahu. Siapa? Dan nanti bakal dibalas seadil-adilnya. Dia Tuhan yang maha adil, memutuskan cara perkara.
Kambing yang tidak punya tanduk, dikit tanduk. Mari, tandukun. Yang dulu kamu tanduk, tekan. Tanduk. Beres. Jauh surga kambing. Semut yang gigit temannya balas. Setelah itu dijadikan tanah. Seret, habis. Makanya orang-orang kafir setelah lihat itu, apa mereka mengatakan? Ya laitani kuntu turaba. Kata orang kafir, aduh, andaikan kita jadi tanah lebih baik. Yo. Orang kafir, orang nerokoi. Kalau kambing, binatang, tidak ono. Kayak ayam yang nyucuk, balas cucuk. Sing wedi, balas cucuk. Sudah selesai semuanya. Allah mengatakan, alaihissallah. Tidakkah Allah tidakkah dia Allah Tuhan yang maha hakim yang paling adil. Jadi tidak ada perkara di dunia yang di dunia sekarang menang. Segala macam perbuatan karena dia merasa dekat dengan pejabat, merasa dia punya kekuasaan, menang. Di dunia menang. Mau kemana nanti di akhirat? Sekarang seenaknya sendiri, gusur sana, gusur sini, beres. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kalau ada keledai kepreset no Irak, dia di kota Medina. Apa kata Umar? Lau asarut baghladi, andaikan ada keledai kepreset di Irak, nanti Allah akan tanya sama Umar, kenapa jalannya tidak diperbaiki? Keledai kepreset itu uang loh. Iki jalan kerun jalan, ini apa kampanye tok wae. Sip kabeh, mari visi, misi, umbel metu kabeh. Ini selesai. Di dunia tak selesai hukum. Jangan dikira ada pembalasan. Allah menuturkan kalimat alaihissallah. Tidakkah dia Allah biahkamil hakimin, kata Allah, dia yang maha adil dalam memutuskan segala perkara. Ahkam, kata Allah, Allah yang paling adil dalam memutuskan hakim hukumnya. Orang jangan enak-enakan. Amr bin Auf waktu diangkat oleh Umar bin Khattab dari gubernur di Mesir, kepingin berjasa untuk Islam. Jadi di depan istananya dia membangun masjid. Jadi berhadapan. Ojo masjid ngarepe gubuk, ojo. Pemandangan ini gak sedep. Lah di depan rumah dia mau bangun masjid persis mau dibesarkan, ada tanahnya orang Yahudi. Gobok pe Yahudi bisa loh. Itu kusur, ganti rugi. Sudah, nek wis ganti rugi, alamat rugi kok. Wong gantine ganti rugi dan sing untung iki. Lho istilah wis ganti, diganti tapi rugi. Tak semenang-menang amrullah. Dia datang itu orang Yahudi, dia mengatakan, ya apa, berapa kamu beli tanah ini? Mau saya beli. Mau dibangun masjid. Tak jual. Tak dijual. Loh. Berapa kita mau beli? Tak jual. Ngomong Yahudi. Loh, tidak dijual, kan hak saya. Saya yang punya, saya berat. Pada saat Nabi Sulaiman akan membangun Baitul Maqdis, apa? Allah memberitahu kepada Nabi Sulaiman, jangan sampai rumahku, kata Allah, dibangun di atas tanah yang haram, tidak boleh. Walaupun bangun masjid, jangan mengambil tanahnya orang. Kalau masjid itu jauh didik, tak boleh. Baitullah tidak boleh dibangun di atas tanah yang haram. Nabi Sulaiman diiling Allah. Amr bin As mendekati orang Yahudi. Ya apa, kalau kita berapa sih? Kita ganti 2 kali lipat. Kon tuku 1 tak kira 100. Tak dol. Ini hasil jeripaya saya, mau tak tempati sampai mati. 3 kali lipat. Tak saya jual. Tak mau kong ya apa. Ini demi kepentingan negara. Alasannya gitu. Tak dijual. Ya sudah, karena gak kena. Lah ini mau bangun masjid ya apa gitu. Gusur. Itu namanya orang Yahudi loh. Tak boleh seenak sendiri. Ini mentang-mentang apa yang bangun langgar, mokso-mokso wong. Tak bisa. Yang bukan punya mudah boleh. Apa? Allah memberitahu kepada Nabi Sulaiman, jangan mengambil apa-apa yang bukan. Kalau bukan hak wajibkan cukup. Baitullah tidak boleh dibangun di atas tanah yang haram. Nabi Sulaiman diiling oleh Allah Ta'ala. Iya, bukan ganti rugi, ganti untung lu.
Lho nek kon ape bangun masjid, ape tuku tanah sing larang ganti untung. Dadi padha mlebu surga. Aja wong dikon korban yo lillahi taala. Enak wong liya kon korban. Lah kon korban opo? Korban Nabi Mokso. Tak pernah tidak liku. Kusur. Itu Yahudi cuma lihat entek tanah itu. Dia tanya sama orang-orang, siapa atasannya ini? Ada di kota Madinah Umar bin Khattab. Dia bayang gubernurnya kok ini, ya opo presidennya, lu kejem bakal ini. Nek gubernurnya sudah seperti ini, bayangkan atasannya. Nek sing cilik iki nyolongi cilik, nek sing gede iki gak ono nyolong 100 rupiah 1000 T. Duduk T baut, ono T baut ono. Ono T baut, kan baut T yo. Sing gawe dongkrak-dongkrak iku ono T ne. Nek sing cilik-cilik iki 1000. Berangkat dia. Mencoba membeli sampai kota Madinah, tapi sama sekali dia tidak berani lapor. Berangkat, bayangkan, dari kota Mesir sampai ke kota Madinah, cuma mau laporan, hak saya diambil sama gubernurnya. Alaihissallah. Ada sekarang di dunia menang, DS dengan curno kafe. Karena dia merasa punya kekuatan. Dunia akan menang sementara. Berapa lama mau hidup dengan berbuat zalim? Rasulullah mengatakan, iyyakum hati-hati, jangan sampai kau kenapa? Siapa saja yang berbuat akan menjadi zulumat, kegelapan pada hari kiamat. Seenaknya sendiri, mentang-mentang berkuasa orang yang rumahnya kena gusur bisa guyu. Di dunia sebentar, mau hidup berapa lama? 10 tahun, 60 tahun, mati. Hati-hati, jangan zalim. Rasulullah mengatakan, fa inna zulma, keperbuatan dia akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Begitu masuk kota Madinah, ini Yahudi tidak berani lapor. Tanya-tanya dulu, mana istananya Umar bin Khattab? Umar bin Khattab istananya hebat. Umar bin Khattab gubuk. Dikasih tahu sama orang-orang itu. Itulah tenda pramuka itu. Istana, yaitu rumahnya Amirul Mukminin. Heran, dia bayangkan jauh bedanya. Amr bin membangun rumah hebat di kota Mesir untuk rumah tangga dia. Presidennya sederhana. Hafsah, anaknya mengatakan kepada Umar, kenapa tidak bangun rumah lebih bagus untuk terima tamu? Kau nak presiden, mosok rojo-rojo dayu-dayu duta-duta dilebokno gubuk. Anaknya dia, istri Rasulullah usul, ya apa kalau kamu bangun rumah? Umar tanya sama istrinya, ya apa keadaan suamimu? Rasulullah, begitu. Ya itu yang saya contoh. Saya tidak menyentuh orang lain kecuali suamimu. Saya tidak menyentuh orang kecuali Rasulullah yang mau saya contoh. Lihat itu, heran, jauh bedanya antara gubernur dan presiden. Baru Yahudi ini berani maju mengatakan kepada Umar. Apa? Dia mengatakan kepada Umar, ya Amirul Mukminin, gubernurmu yang ada di kota Mesir mau bangun masjid. Cuma dia mengambil tanah saya. Oh iya. Cari otulang. Dele otulang no sampah. Lho iki laporan, baru kayak surat. Menimbang, menakar, mengukur. Loki lak ngono. Apa mutus itu menimbang, mari ditimbang, menakar, mengukur. Tapi tidak ada bukti ini sama sekali. Umar gak kasih nimbang-nimbangan, menimbang, memutuskan. Tapi keputusannya pusing. Umar gak kasih nimbang-nimbangan. Ambil tulang. Bingung Yahudi. Kayak apa? Ambil tulang. Ya sudah, jangan dibantah deh. Jadi kan dapat tulang cilik kecil yang sudah rapuh. Umar ambil pedangnya, di garis tulangnya. Seret. Dia ngecap garis seret di pedang. Kemudian garis melingkar. Seret. Jadi kayak tambang. Sudah, ini bahan pulang. Tulang ini. Loh, aku kayak no surat. Sertifikat hak milik hak guna bangun tahu apa. Ini tulang kalau sampai di kota Mesir kasih no sama gubernurnya. Sepanjang perjalanan bingung Yahudi.
Iki ya presiden kaya ngene iki. Gak salah gubernur ngono. Wong iki laporan dikei tulang. Tapi tidak berani bantah. Balik sampai di kota. Begitu sampai di kota Mesir sudah mulai dibangun ini tanahnya. Berapa perjalanan Mekah Mesir Medina ini. Sampai di sana dia lihat itu. Memberanikan diri dia masuk ke tempat gubernurnya. Dia mengatakan, saya telah datang dari atasanmu. Kaget Amr. Dari mana? Dari Umar bin Khattab. Dia kirim salam cuma ngasih tulang ini tok. Pucuk Amr bin As. Tak katik menimbang, menakar, mengukur tinggi badan. Itu menimbang, memutuskan tapi tidak hasilnya. Tulang begitu dia pucat sampai kaget dia. Lu ambil tulang wedi. Turun wong lagi. Langsung dia merintahkan semua batalkan dan kembalikan tanah yang sudah dibangun, gusur kembali, kembalikan punya orang itu. Jadi oh pergi ambil tulang wedi. Turun wong gini, baru tulang kalau orang berwibawa. Tujuh cuma gaya-gayaan mesem kono. Kata Umar, tahu kamu apa isyarat? Yahudi itu saya bilang, ini Umar berikan isyarat sama saya. Dia mengatakan kepada saya, ya Amr, setinggi apapun jabatan, ingat kamu bakal mati. Dan kamu akan menjadi tulang belang seperti ini. Ojo sombong. Oleh karena itu, kalau menjabat yang adil, seret yang lurus. Nek jabat, sing adil. Nek dek adil, seret tak penggal lehermu. Rukun. Nek dak adil, dul. Assalamualaikum kon. Yahudi. Gitu Amirul Mukminin. Langsung dia mengatakan ini tanah saya wakafkan lillahi ta'ala. Dan sekarang saya masuk Islam dengan keadilan Islam. Langsung tempat itu dia mengucapkan dua kali. Dia mengatakan sekarang saya masuk Islam. Alaihissalam. Kalau di sekarang orang menang, rumahnya orang kafir kena lumpur dia menang. Di dunia bebas. Ada saatnya Allah akan memberikan pembalasan. Allah marhamna bil Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.